Dokter Beni. Lagi pesen soto sebentar. Oke, siap dok. Ayam Lamongan ya ini? Oh, ayam Madura, enak banget nih. Ya, kenapa? Iya, dokter, kita mau Ya. nanya nih. Sebenarnya saat ini Ya. sebanyak kurang lebih 7.000 sampai 8.000 dokter lulus setiap tahunnya. Namun mengapa masih terdengar masalah tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya masih kurang terutama di pelosok, dok? Sebenarnya bagaimana sih pemerataan lapangan kerja bagi dokter dan tenaga kesehatan lain di Indonesia saat ini? Jadi begini, tenaga dokter kan dibutuhkan di berbagai daerah. Bayangkan di Jawa saja kurang kalau dia daerah terpencil. Kenapa? Karena kita menurut saya dokter harus diapresiasi. Pendidikan dokter itu kan lama dan berat dan capek dan lelah. Mereka ingin ada rasa aman dan rasa nyaman, terlindungi. Ini 1 tahun. Jadi sekarang menurut dokter nih idealnya seperti apa sih, dok? Menurut saya dibikinkan sistem yang benar. Tidak harus persis seperti dulu, tetapi disesuaikan dengan zamannya. Disesuaikan dengan zaman sekarang, penghargaan terhadap dokter, bukan hanya dokter, perawat, bidan, semua ini, farmasi, apoteker, ini semua dihargai. Mereka bekerja, kita kan bekerja, dokter nggak ada perawat nggak bisa kerja, nggak ada apoteker nggak bisa kerja. Mereka punya rasa bela negara, rasa cinta negara. Nah, orang cinta negara juga harus diapresiasi dong. Jangan hanya kewajibannya, tapi apresiasinya nggak ada. Diberikan penempatan yang baik, dihargai, dan diberikan pembiayaan yang pantas untuk nilai kecukupan sehingga orang itu mau tugas daerah. Karena dia kan harus hidup. Nah, bagaimana sudah seorang dokter kalau gaji terlalu kecil masih hidup dibantu oleh orang tuanya. Hari-hari ini boleh cek dokter-dokter umum di Indonesia hampir semua masih hidup ditanggung sama orang tuanya. Itu nggak, buat saya itu nggak baik. Dulu kita sama dokter ya langsung mentas, langsung kita bisa mandiri. Ya, sekarang kan sulit, boleh bukti. Coba kita bikin angket, apa saya omong ini salah. Karena zamannya udah beda, penempatan dokter ke daerah dan terjadwal. Bagaimana, kalau dulu ya, orang ditempatkan di daerah yang terpencil, dia dapat apresiasi waktu dia mau ambil sekolah spesialis. Ada nilai plusnya. Nah, hari ini tolong itu juga dihargai. Yang bersedia ditempatkan di luar daerah sampai 3 tahun tugas daerah. Waktu dia pulang, waktu dia daftar tes spesialis, mendapatkan kesempatan priority untuk orang-orang yang waktu dulu siapa yang berani Timur, siapa berani Papua, itu otomatis hampir pasti bisa ada sekolah spesialis karena nilainya plusnya tinggi. Betul sekali. Gitu. Jadi bagi dokter-dokter yang manja, yang mohon maaf, tapi dokter-dokter yang berani, nah diberangkat. Tapi ingat, apalagi dokter di Indonesia sekarang, saya lihat di atas 60% wanita. Wanita, benar. Kalau nggak ada keamanan buat mereka, nggak ada kenyamanan, bagaimana orang tuanya ngirim anaknya? Sekarang tambah dokter kan umur 23, 24 toh. Ya. Bagaimana dilepas bapaknya ditaruh di Papua? Betul. Bagaimana ditaruh di Konawe, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, daerah yang di pedalaman? Gimana bapaknya apa nggak deg-degan tuh? Orang tuanya, ibunya, ini harus dipikirkan. Oke, siap. Kalau ada rasa nyaman, Pak Camatnya kalau dulu dokter itu selalu dia seperti perangkat negara, karena dokter itu otomatis tiap hari dia berhubungan dengan camat, ya. Dokter yang di misal saya masih ingat tugas saya dulu di Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan, di Puskesmas Purwosari. Saya masih ingat, saya selalu berinteraksi dengan kepala dinas tiap bulan pasti, dengan Pak Camat mungkin hampir 2 minggu sekali, dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Begitu intens hubungan kita, dan rumah kita otomatis kenyamanan kita ada. Pak Camat tahu, kita mendapatkan juga penghormatan yang banyak. Jadi hidup bukan hanya uang, tapi kehormatan, rasa aman, rasa nyaman. Nah, ini yang sekarang teman-teman adik-adik saya nggak dapat. Nah, ini harus dikembalikan sesuai dengan zamannya lah. Kayak hari ini ya, diberi gaji 2,5 juta plus 500 ribu, anggaplah 3 juta. Itu sekali take off aja, coba naik pesawat sekarang pergi ke Palangkaraya, PP sudah di atas 3 juta. Bagaimana kalau dia kangen lihat orang tuanya? Gajinya cuma 3 juta. Bagaimana itu? Itu yang saya maksud. Bagaimana kita kirim anak orang, ya, terus dia tugas di daerah yang terpencil, daerah yang sulit, yang mungkin pastinya sudah BPJS semua, nggak ada income tambahan atau sangat sedikit, bagaimana? Jadi itu harus dipikirkan. Makanya menurut saya program itu jalan, tapi harus pokoknya gini, kita memerintahkan orang. Coba lihat kenapa di
di offshore ya. Ini bukti ya, di offshore, di perusahaan-perusahaan besar. Kenapa kok ada dokternya lengkap, ada perawatnya lengkap, ada lab standar lengkap, padahal lokasinya di pedalaman. Nah, dengan mereka punya sistem 2 minggu di sana, seminggu pulang. Jadi mereka punya anak-anak bisa besar. Jadi prinsipnya kalau ada penghargaan terhadap pembiayaan, orang juga berkorban, tapi rumah tangga juga tidak boleh dikorbankan. Kan dia akan menikah, dia akan berkeluarga, jadi bisa ngatur waktu jadwal kerja. Khusus daerah, karena Indonesia negara besar, di daerah pedalaman tolong ada insentif lebih. Harus dipikirkan kalau ke daerah yang berat, tunjangan kemahalan. Dan tunjangan kemahalan jangan terlalu kecil dong, jangan hanya beda-beda cuma 500.000. Harus yang bermakna, ya kan coba aja naik pesawat berapa biayanya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih.